Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah kita baiknya berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Untuk ketua kelas, silahkan dipimpin teman-temannya untuk melakukan doa. Berdoa selesai. Dan di sini anak-anak, apakah ada yang absen atau tidak hadir dalam pembelajaran hari ini? Nah, karena sudah lengkap dan semuanya alhamdulillah hadir, kita langsung saja mulai pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin menanyakan terkait pembelajaran sebelumnya. Apakah anak-anak masih ingat terkait apa itu magnet dan bagaimana sifat magnet? Mungkin ada yang ingin menjawab? Silahkan angkat tangan. Nah, benar sekali. Jadi magnet itu merupakan sebuah benda yang mampu menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Magnet biasanya memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Apabila kutub yang sama saling didekatkan, maka akan saling tolak-menolak. Namun, apabila kutub yang berbeda didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Nah, pada pertemuan kita di siang hari ini, kita akan melanjutkan materi terkait magnet, yaitu terkait bagaimana cara membuat magnet dan bagaimana cara menghilangkan sifat magnet. Mungkin anak-anak yang sudah belajar tadi malam masih atau tahu terkait bagaimana sih cara membuat magnet. Silahkan angkat tangan. Nah, benar sekali. Jadi cara membuat magnet itu ada 3, yaitu yang pertama digosok, kemudian ada menginduksi, dan ada mengalirkan arus listrik. Nah, untuk lebih jelasnya dapat kita simak pada video yang akan saya tayangkan berikut ini. Sebentar, akan saya tampilkan. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Mem Yunike. Di kelas fisika kali ini kita masih membahas tentang magnet. Indikator pada pertemuan kali ini yaitu kita akan membahas tentang 3 cara membuat magnet dan 3 cara untuk menghilangkan sifat magnet. Magnet memiliki berbagai manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian perhatikan pintu lemari es yang ada di rumahmu. Di sekeliling sisi pintu lemari es terdapat magnet agar pintu lemari es dapat selalu menutup dengan rapat dan dapat menjaga suhu. Jadi salah satu aplikasi dari magnet ini yaitu pada pintu kulkas, di mana pintu kulkas itu akan saling merekat apabila ditutup, seperti itu. Mungkin di sini teman-teman yang lain tahu nih contoh-contoh magnet di kehidupan kita sehari-hari. Nah, betul sekali. Jadi banyak sekali pemanfaatan magnet dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya kita simak lagi videonya ya. Suhu di dalamnya tetap dingin, sehingga makanan dan minuman pun tetap segar. Nah, selanjutnya Mem akan bahas bagaimana cara membuat magnet. Ada 3 cara untuk membuat magnet, yaitu dengan cara menggosok, induksi, dan elektromagnet. Cara yang pertama yaitu dengan menggosokkan sebuah magnet tetap ke batang besi atau baja secara searah, agar magnet elementer yang ada pada besi atau baja letaknya dapat teratur, sehingga mengarah ke satu arah, seperti yang tampak pada gambar. Akibatnya, batang besi atau baja tersebut dapat menjadi magnet. Coba kalian perhatikan gambar ini. Jika kalian menggosok magnet pada besi, maka ujung batang besi yang pertama digosok akan memiliki kutub yang sama dengan kutub yang menggosoknya. Sehingga ujung A pada logam besi akan menjadi kutub utara, sedangkan ujung B akan menjadi kutub selatan. Yang kedua adalah induksi.
Nah, jadi yang pertama itu dengan cara menggosok. Jadi, batang magnet itu digosokkan pada benda yang akan kita gunakan untuk membuat magnet dan digosoknya dengan cara searah. Dan apabila yang digosok itu kutub utara, maka nanti batang magnet tersebut akan bersifat kutub utara juga di awal pembuatan magnet tersebut. Nah, untuk yang kedua itu dengan cara induksi. Kita simak video selanjutnya. Yaitu dengan cara meletakkan besi atau baja di dekat magnet tetap, seperti yang tampak pada gambar. Hal ini membuat magnet elementer yang ada pada besi atau baja akan terpengaruh dan terinduksi oleh magnet, sehingga menyebabkan letaknya teratur dan mengarah ke satu arah. Jika kita menginduksi magnet, maka ujung baja yang dekat dengan kutub magnet batang akan memiliki jenis kutub yang berlawanan dengan kutub magnet yang menginduksinya. Perhatikan gambar ini. Ujung X akan menjadi kutub selatan, sedangkan ujung Y akan menjadi kutub utara. Cara yang ketiga adalah elektromagnet. Nah, sebelum kita masuk ke yang ketiga, terkait yang cara yang kedua itu dengan cara menginduksi. Nah, pada peristiwa induksi ini, magnet atau benda yang akan dijadikan magnet didekatkan pada magnet yang tetap, sehingga nantinya akan terjadi pembentukan magnet pada sebuah benda yang akan kita jadikan magnet seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu ada elektromagnet. Yaitu dengan melilitkan kawat pada besi atau baja yang dihubungkan dengan baterai, seperti yang tampak pada gambar. Hal ini membuat magnet elementer pada besi atau baja akan terpengaruh oleh aliran arus arah yang dihasilkan oleh baterai, sehingga menjadi teratur dan mengarah ke satu arah. Selanjutnya, kita akan membahas. Nah, cara yang ketiga yaitu dengan cara melilitkan sebuah benda menggunakan kawat yang dihubungkan dengan baterai atau biasa kita sebut dengan mengaliri arus bolak-balik pada sebuah benda yang ingin dijadikan kawat seperti itu. Bahas bagaimana cara menentukan kutub magnet yang dihasilkan. Untuk menentukan kutub magnet, kita gunakan kaidah atau aturan tangan kanan. Perhatikan gambar ini. Yang pertama, posisi 4 jari mengikuti arus listrik yang mengalir pada kawat yang melingkar. Yang kedua, ibu jari akan selalu menunjukkan arah utara. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Misalnya terdapat sebuah batang logam terbuat dari besi akan diubah menjadi magnet dengan cara melilitkannya dengan seutas kawat lalu dihubungkan ke baterai. Nah, kita akan tentukan jenis kutub P dan Q. Caranya adalah tentukan arah arus yang mengalir. Jadi kalian gambarkan arah arus yang mengalir. Ingat, arus mengalir dari potensial tinggi menuju potensial rendah. Perhatikan gambar berikut ini. Langkah kedua, setelah kalian gambarkan arah kuat arus yang mengalir pada kawat penghantar, kalian gunakan kaidah tangan kanan, seperti yang tampak pada gambar. Posisikan keempat jari mengikuti arah kuat arus yang mengalir pada kawat yang melingkar. Arah dari kuat arus yang mengalir itu ke atas, sehingga posisi keempat jari seperti yang tampak pada gambar. Sedangkan ibu jari menunjukkan arah dari kutub utara, sehingga dapat disimpulkan titik P adalah kutub utara dan titik Q adalah kutub selatan. Soal selanjutnya kita akan menentukan jenis kutub X dan Y pada sebuah logam yang dililit oleh sebuah kawat kemudian dihubungkan pada sebuah baterai. Langkah pertama, kalian tentukan arah kuat arus yang mengalir pada kawat. Kemudian gunakan kaidah tangan kanan, lalu posisikan keempat jari mengikuti arah kuat arus yang mengalir pada kawat yang melingkar. Lalu arah dari ibu jari menunjukkan kutub utara, sehingga dapat disimpulkan ujung Y adalah kutub utara, sedangkan ujung X adalah kutub selatan. Baik anak-anak, jadi kesimpulannya ada 3 cara untuk membuat magnet. Yang pertama dengan cara menggosok, yang kedua menginduksi, dan yang ketiga dengan cara mengalirkan arus listrik searah atau
Jadi kesimpulannya terdapat 3 cara untuk membuat magnet sederhana. Yang pertama dengan cara digosok, dengan induksi, dan dengan elektromagnet atau mengaliri magnet dengan arus listrik. Nah, untuk menentukan arah magnet, kutub arah ataupun kutub magnet dapat menggunakan kaidah tangan kanan, di mana nanti arah jari jempol merupakan arah kutub utara, sedangkan keempat jari ini menunjukkan arah arus listrik seperti itu. Arus DC. Selanjutnya ada 3 cara untuk menghilangkan sifat magnet. Yang pertama dengan cara dipukul, yang kedua dengan cara dibakar, yang ketiga dengan cara dialiri arus listrik AC atau arus listrik bolak-balik. Nah, setelah tadi kita mempelajari terkait bagaimana cara membuat magnet secara sederhana, ada juga cara terkait bagaimana menghilangkan sifat magnet. Itu yang pertama dengan cara dipukul, yang kedua dengan cara dibakar, dan yang ketiga dengan cara mengaliri arus listrik bolak-balik seperti itu. Seperti yang tampak pada gambar. Ketika batang baja yang telah menjadi magnet dipukul-pukul, maka atom-atom magnet akan berputar lebih kuat, sehingga mengganggu keteraturan magnet elementer. Hal ini menyebabkan benda tersebut akan kehilangan sifat kemagnetannya. Demikianlah materi cara membuat dan menghilangkan sifat magnet. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Nah, setelah tadi kita melihat videonya, di sini mungkin anak-anak ada yang ingin menyimpulkan terkait apa sih video tadi dan bagaimana sih cara membuat magnet, cara menghilangkan sifat magnet, dan bagaimana cara menentukan arah kutub magnet. Silakan yang ingin menjawab, silakan angkat tangan terlebih dahulu atau gunakan fitur kolom chat. Nah, benar sekali. Jadi untuk membuat sebuah magnet ada 3 cara, yaitu yang pertama dengan cara digosok, yang kedua dengan cara menginduksi, dan yang ketiga dengan cara mengaliri arus listrik. Untuk cara menggosok yaitu dengan menggosok dengan searah, kemudian cara yang induksi dengan mendekatkan magnet pada benda yang ingin dijadikan magnet, dan yang ketiga dengan cara melilitkan kawat dan dihubungkan dengan baterai. Nah, selain untuk membuat magnet, ada juga cara terkait bagaimana sih menghilangkan sifat-sifat magnet, yaitu yang pertama dengan cara dipukul, yang kedua dengan cara dibakar, dan yang ketiga dengan cara mengaliri arus bolak-balik. Nah, ketika ketiga hal tersebut digunakan ataupun salah satunya digunakan, maka sifat magnet pada magnet akan hilang. Nah, teman-teman, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga pembelajarannya bermanfaat. Jangan lupa tetap belajar. Ingat ini masih kondisi pandemi, jadi teman-teman jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Oke? See you minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.